Shalom, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan ya, yang saya ambil dari surat Filipi pasal yang ketiga ayat 1b sampai ayatnya yang ke-16 ya. Di dalam perikop ini kita akan melihat mengenai apa yang membuat Rasul Paulus itu menyatakan tentang hal mengikut Kristus itu sebagai sesuatu yang mulia, dan apa yang dulu dia senangi sebelum dia mengikut Kristus itu dianggapnya sesuatu yang merugikan, bahkan dengan kata-kata yang agak tegas dia berkata itu sampah ya. Dari surat Paulus ini saya ingin memberi judul firman Tuhan sampah dan mahkota ya. Nah, kita akan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus sebagai sampah dan apa yang dikatakan Paulus sebagai mahkota ya. Kita akan memperhatikan dalam firman Tuhan dalam surat Filipi pasal 3 ayat 1b. Saya mulai menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu ya. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang menyangka atau jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi ya. Kata Paulus, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa ya firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus itu mengatakan kalau apa yang dulu bagi dia itu sesuatu yang sebenarnya menguntungkan ya. Karena kalau kita memperhatikan latar belakang kehidupan Paulus sebelum dia menjadi pengikut Kristus ya, kehidupannya luar biasa ya. Popularitasnya itu luar biasa ya. Dan itu menjadi hal yang luar biasa bagi Rasul Paulus ya. Dan bagi kebanyakan orang itu yang dikejar oleh manusia pada umumnya ya. Dan kita memperhatikan di sini Rasul Paulus menjelaskan kepada kita tentang latar belakang hidupnya dan status hidupnya sebelum ya dia menjadi pengikut Kristus. Dia jelaskan secara detail dalam pasal 3 ini ya. Bagaimana dia sebagai seorang yang dulu terkenal ya. Semua yang diinginkan oleh orang telah dimiliki oleh Paulus. Makanya kalau kita melihat dalam Filipi pasal 4 ayat 12, Paulus berkata apa? Ya, aku tahu apa kelimpahan. Karena memang dia dulu pernah mengalami kehidupan berkelimpahan. Ya. Dan kalau kita memperhatikan dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, justru Paulus mengatakan apa yang dahulu bagiku itu satu keuntungan, sekarang kuanggap rugi, bahkan kuanggap sebagai sampah karena pengenalanku akan Kristus. Nah, saat ini saya ingin memberi judul firman Tuhan sampah dan mahkota ya. Pasti itu dua hal yang sangat berbeda ya. Dan orang akan memilih yang namanya mahkota dan tidak mau memilih sampah ya. Nah, pada bagian ini saya mengajak kita untuk berpikir apa sebenarnya sampah yang dimaksudkan oleh Paulus yang dianggap merugikan dia ketika dia hidup di dalam Kristus ya. Ketika dia sudah mengenal Kristus ya. Yang pertama kita memperhatikan di sini
dalam ayat yang kedua Rasul Paulus berkata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja jahat, terhadap penyunat-penyunat palsu. Ya. Nah, apa maksudnya Paulus berbicara tentang ayat 2 ini? Ya. Sesungguhnya pada waktu Paulus bicara ini, ya, dia sedang mengingatkan jemaat-jemaat di Filipi untuk hati-hati agar jangan sampai mereka itu terpengaruh dengan orang-orang atau pelayan-pelayan Tuhan atau pekerja-pekerja atau penyunat-penyunat palsu yang ada dalam jemaat di Filipi, agar mereka tidak terpengaruh dengan kehidupan mereka. Ya. Nah, di ayat ini menurut Paulus, sampah yang pertama adalah merasa diri paling benar. Ya. Merasa diri paling benar. Jadi orang-orang yang dikatakan oleh Paulus ini adalah orang-orang yang merasa diri paling benar. Ya. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang terlihat rohaniwan. Ya. Mereka sebenarnya para pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Tetapi yang membuat Paulus mengatakan mereka sebagai anjing-anjing, ya, dengan bahasa yang tidak mengenakan, ya, karena kehidupan mereka itu ya diibaratkan oleh Paulus seperti anjing. Ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana para pelayan-pelayan Tuhan ini disebut sebagai anjing, ya, karena mereka merasa diri paling benar. Ya. Mereka suka menghakimi orang. Mereka suka menuding-nuding orang. Ya. Mereka suka menyala-nyalakan orang. Ya. Dan mereka menganggap diri adalah orang-orang yang paling benar. Dan orang lain itu salah. Ya. Dan itu berbahaya sekali. Ya. Rasul Paulus berkata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat, dan terhadap penyunat-penyunat palsu. Ya. Sebenarnya kata yang dipakai dalam bahasa aslinya ini, ya, mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai tukang kebiri. Ya. Jadi orang-orang yang dikatakan Paulus sebagai pekerja jahat ini, mereka melayani Tuhan tetapi punya kehidupan yang sebenarnya belum berubah. Ya. Walaupun mereka rajin dalam pelayanan dan mereka rohaninya kelihatan luar biasa, tapi ternyata dari sikap mereka itu, mereka selalu gampang menghakimi orang. Ya. Mudah menjudge orang lain, mudah menjatuhkan orang lain, karena mereka merasa diri paling benar dan paling sempurna. Ya. Ajaran mereka menurut mereka itu paling baik. Ya. Dan ajaran yang lain itu salah. Ya. Sampai sekarang kalau kita memperhatikan, ada banyak juga orang-orang seperti yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Bagaimana para pelayan-pelayan Tuhan itu lebih menonjolkan ajaran mereka dan menjudge gereja-gereja lain. Gereja kami yang paling benar, gereja kami yang sempurna, gereja kami injili, gereja kami pokoknya luar biasa lah. Tidak ada habisnya mereka memuji diri mereka dan mengatakan mereka adalah paling benar dan memvonis orang lain tidak benar. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyebut ini sebagai sampah. Ya. Itu merusak. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita perlu waspada. Ya. Tidak usah jauh-jauh dalam gereja, dalam rumah tangga kita. Kalau ada suami, istri yang tidak mau merendahkan diri, suami yang merasa diri paling benar, istri juga merasa diri paling benar, tidak mau merendahkan diri dan berkata saya juga punya kesalahan, saya punya kelemahan, saya punya keterbatasan. Kalau kita merasa diri paling benar, misalnya dalam keluarga,
Saya yakin rumah tangga saudara pasti gonjang-gonjang terus ya. Akan ada konflik terus. Kalau ketika terjadi konflik saudara tidak mau mengalah ya, dan merasa diri paling benar, dan itu berbahaya dalam kehidupan suatu komunitas keluarga. Kita gampang sekali menghakimi pasangan kita, kamu sih salah, kamu begini. Nah, orang itu kalau disalahkan itu pasti tidak mau ya. Sekarang anak-anak aja disalahkan tidak mau kok. Anak-anak disalahkan tidak mau. Walaupun mereka masih muda dan kadang-kadang bagi orang tua berkata kamu belum banyak pengalaman ya. Mereka disalahkan tidak mau loh ya. Nah, itulah sebabnya Paulus mengajarkan kita supaya berhentilah kita untuk merasa diri paling benar ya. Semua kita tidak ada yang benar kok. Yang benar hanya Tuhan ya. Oleh karena itu kalau kita ingin supaya hidup kita itu baik ya, berhentilah untuk merasa diri paling benar ya. Di dalam organisasi gereja juga jangan berdiri sebagai hakim saudara ya. Alkitab berkata jangan kamu menghakimi ya. Karena ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain, yang mengukur orang lain itu juga akan dipakai kepada kamu. Matius pasal 7 ya. Jadi pada kesempatan ini yang dikatakan Paulus itu merugikan atau sampah itu ketika kita merasa diri paling benar. Ya. Yang kedua, ya, sampah apa yang kedua yang dimaksudkan oleh Paulus? Ya. Sampah yang kedua adalah, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu membanggakan diri. Ya. Paulus berkata sebenarnya saya juga punya sesuatu yang perlu saya banggakan. Saya orang Ibrani asli ya, saya dari suku Benyamin. Udah tahu Raja Israel pertama siapa namanya? Saul. Saul dari suku Benyamin ya. Jadi kalau mau ditarik ulur status keluarganya, Paulus itu punya keturunan kerajaan, dia dikatakan sebagai, kalau mungkin di Jawa sekarang itu punya darah biru ya. Dia punya keturunan bangsawan ya. Tetapi kalau kita lihat dalam pasal 1 ayat 1 Paulus berkata dari Paulus hamba Kristus Yesus ya. Jadi Paulus berkata sebenarnya di dalam hidup ini tidak ada yang perlu dibanggakan. Apa yang perlu kita banggakan ya? Status sosial kita ya. Ya. Kalau saya melihat di Jawa ini ada banyak orang yang memilih pasangan hidup dengan 3B, bibit, bebet, bobot ya. Dan itu dibangga-banggakan oleh kebanyakan orang. Belum tentu loh orang yang punya bibit, bebet, bobot ini kehidupannya seperti yang kita bayangkan. Ya. Dari bibit unggul, ya. Dari status sosialnya terhormat, ya. Dan kehidupannya kelihatan keluarganya berbobot. Tidak menjamin saudara. Kalau orang itu tidak terima Yesus, tidak percaya Yesus, saudara bisa melihat nanti kehidupannya. Ya. Makanya Paulus membandingkan ketika dia terima Yesus, perubahan yang terjadi. Ya. Dia seorang yang jahat sebelum dia mengikut Kristus, saudara ya. Walaupun dia dari keturunan bangsawan, tapi dia orang jahat. Ya. Paulus itu suka menganiaya orang-orang Kristen. Ya. Karena dia merasa dirinya keyakinan yang paling benar, ya. Agamanya yang paling benar. Dan dia suka menyakiti orang lain. Agama Kristen itu sering disakiti, dibunuh. Makanya ketika dia ditangkap Tuhan pada waktu dia sedang menuju ke Damsyik untuk membunuh dan menganiaya orang-orang Kristen di Damsyik. Tapi akhirnya di tengah jalan Tuhan berjumpa dengan Paulus. Dan akhirnya matanya menjadi buta. Ya. Jadi ambisinya berubah. Ambisinya untuk niat membunuh orang-orang Kristen karena kebenciannya. Dan merasa bahwa agama yang paling benar ya. Dan ingin menghabiskan orang-orang Kristen di Damsyik. Justru Tuhan bertemu dengan dia. Dan hidupnya berubah. Sehingga dia mengganti namanya Saulus yang artinya si besar menjadi Paulus yang artinya si kecil. Ya. Jadi perubahan hidup yang dimiliki oleh Paulus itu ketika dia hidup di dalam Kristus. Makanya apa yang saya banggakan ternyata ya seperti ini ya. Bagi saya itu sesuatu yang dibanggakan, tapi bagi orang lain saya itu ternyata penganiaya, saya itu orang jahat ya.
Jadi kadang-kadang orang melihat orang dari sisi luar itu kelihatan hebat. Tapi sebenarnya kalau kita tidak hidup di dalam Kristus ya, hidup kita tidak ada ubahnya seperti Paulus ya. Punya hal-hal yang dikatakan tadi, dia merasa diri paling benar, dan yang kedua sombong ya. Tuhan benci orang sombong. Dia membangga-banggakan dirinya ya. Paulus bilang, saya tidak mau lagi seperti itu ya. Itu kuanggap rugi karena mengenal Kristus, karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia ya. Walaupun dari segi manusia saya itu dibanggakan ya. Saya dikatakan orang yang agamis ya. Dalam mentaati hukum Taurat dia bilang saya tidak bercacat. Berarti luar biasa sempurnanya ya kelihatannya kehidupan Paulus. Tetapi ketika Kristus masuk dalam hidupnya, masuk dalam hatinya, dan mengubah kehidupannya, pandangannya berubah ya. Dia yang dulu punya kebencian kini berubah memiliki kasih ya. Dia yang punya hati busuk terhadap orang-orang Kristen, akhirnya dia berubah menjadi orang yang rela mati demi Kristus ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi hal yang kedua yang disebut sampah oleh Paulus adalah yang namanya self pride ya, membanggakan diri ya. Itu dibuang saudara, karena itu akan merugikan kita, dan itu menurut Paulus itu sampah ya. Yang ketiga, Paulus berkata ada hal juga yang dianggapnya sampah ya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 20-21 berkata demikian ya. Ya, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan, yang disebut sampah oleh Paulus adalah egois, hidup mementingkan diri sendiri. Nah, jadi orang yang egois, orang yang yang mementingkan diri sendiri ini itu disebut oleh Paulus sebagai sampah ya. Di mana-mana ada orang egois, di situ selalu ada masalah. Ketika saudara memiliki pasangan hidup yang egois ya, yang lebih peduli dengan kepentingan diri sendiri, itu akan menimbulkan masalah. Punya istri egois, punya suami egois, yang tidak mengerti dengan pasangannya, punya anak-anak yang egois, itu pasti akan menimbulkan masalah. Jadi itu sebenarnya sampah yang harus dibuang ya. Sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus, kalau kita sudah berjumpa dengan Kristus, yang namanya mementingkan diri sendiri itu harus dibuang ya. Di dalam gereja juga jangan sampai ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri ya. Karena itu akan menjadi sumber persoalan ya. Jadi mulai sekarang berhentilah mementingkan diri sendiri ya. Paulus setelah dia berjumpa dengan Kristus, yang namanya sifat egois itu tidak ada lagi dalam hidupnya. Dia lebih mementingkan Tuhan, mementingkan jemaat. Dia membuang yang namanya kepentingan diri sendiri. Dan dia berpikir bahwa itu sesungguhnya mendatangkan masalah, merugikan diri sendiri. Kalau kita menjadi anak Tuhan masih egois ya, masih lebih ingin dirinya yang diperhatikan, ingin dirinya yang lebih didahulukan, dan tidak mau mendahulukan orang lain ya, itu akan menjadi persoalan terbesar dalam kehidupan saya dan saudara. Dan di situ pasti tidak ada kedamaian. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, buanglah semua sampah-sampah ini ya. Ketika kita sudah berjumpa dengan Kristus, memiliki Kristus ya, seperti Paulus ya. Paulus lebih mengejar yang namanya mahkota kemuliaan, yaitu panggilan sorgawi ya. Bahkan dia berkata, aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Yaitu pengenalannya akan Kristus ya. Jadi kalau kita hidup sebagai anak Tuhan ya, belajar seperti Paulus ya,
Paulus berkata, yang ku kejar sekarang ini bukan yang namanya kebenaran menurut saya itu benar, ya. Atau apa yang saya banggakan itu, ya. Tetap apa yang saya pentingkan atau kepentingan di sini, tapi saya akan lebih mendahulukan kepentingan Kristus, kepentingan kerajaan Allah. Jadi jangan sampai kita itu lebih mementingkan diri sendiri dari kepentingan Tuhan. Saya dan saudara harus lebih mementingkan kehidupan di dalam Kristus. Jadi kata Rasul Paulus, ya, bermegahlah atau berbanggalah kalau kita punya Kristus, ya. Itu yang penting, ya. Orang lebih berbangga kalau dia punya Kristus, ya. Jadi kita lebih berusaha untuk mengenal Kristus secara dalam, ya. Jangan sampai kita menjadi pengikut Kristus, kita masih memiliki yang namanya sampah-sampah ini. Mari kita sungguh-sungguh lebih mengejar yang namanya pengenalan akan Kristus. Kalau orang sungguh-sungguh mengenal Kristus secara dalam, ya, dia rela menderita demi Kristus, ya. Dia rela dirugikan seperti Paulus, ya. Ya, saya rela dirugikan, ya. Saya rela menderita, bahkan menderita seperti Kristus pun saya mau, karena saya sudah mengenal Kristus. Jadi kalau orang sungguh-sungguh mengenal Kristus, ya, yang namanya membenarkan diri sendiri itu tidak ada lagi dalam hidupnya, ya. Kalau orang sungguh-sungguh mengenal Kristus, yang namanya membanggakan diri sendiri itu tidak ada. Sombong itu tidak ada lagi, saudara, ya. Dan yang namanya egois itu tidak akan ada dalam hidupnya. Yang dia pentingkan adalah urusan Tuhan, kepentingan Tuhan, dan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Itulah sebabnya pada kesempatan saat ini, kalau kita sudah mengikut Kristus, mari buang sampah-sampah yang mendatangkan persoalan, masalah baru dalam kehidupan kita, ya. Anggaplah itu sesuatu yang merugikan, ya. Kalau kita sudah mengenal Kristus, kita perlu membuang semuanya itu dan mengejar yang namanya mahkota kemuliaan, ya, mahkota sorgawi yang Tuhan sediakan kepada orang yang rendah hati, kepada orang yang lebih mengutamakan Tuhan di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya, ya. Biarlah firman Tuhan saat ini memberkati kita. Terus bersemangat mengikut Kristus, ya. Jangan menyerah, ya. Apapun yang kau hadapi, entah itu merugikan saudara, saudara harus menderita karena Kristus, ya. Memang mengikut Kristus itu bukan hanya percaya, kata Paulus, tapi juga untuk menderita untuk dia. Tapi orang yang rela rugi karena dia sudah mengenal Kristus secara sungguh-sungguh, justru orang-orang seperti itulah yang dipilih oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita pada saat ini. Bersama Yesus kita akan cakap melakukan perkara-perkara besar dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.